Halo, apa kabar? Di video kali ini saya akan membahas tentang 10 hal yang harus dihindari ketika di depan anak kita. Tidak boleh nih dilakukan. Apa saja? Simak videonya sampai habis. Yang pertama adalah bertengkar hebat. Ini sesuatu hal yang sangat buruk jika dilakukan di depan anak kita. Kenapa? Karena anak akan melihatnya. Mereka akan merekamnya. Tidak menutup kemungkinan jika mereka sudah dewasa, mereka akan menanamkan kebencian kepada salah satu orang tuanya, di mana misalnya orang tuanya melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Atau misalnya ayahnya melakukan kekerasan pada ibunya. Kekerasan verbal atau kekerasan fisik. Nah, jika anak melihatnya itu akan berdampak kepada mental mereka. Jadi hindari yang namanya bertengkar hebat. Jika parents berantem dengan pasangan parents, jangan sampai anak tahu. Saya sampai dapat itu loh, nasihat dari mertua saya ketika sebelum menikah. Jadi beliau berkata seperti ini. Kalian kalau punya masalah, kalau bisa tembok pun jangan sampai dengar. Jadi benar-benar ditutup rapat-rapat, apalagi depan anak, selesaikan baik-baik dan tanpa teriakan. Itulah pesan dari ibu mertua saya, dan itulah yang sampai saat ini saya dan suami saya jaga. Yang kedua adalah menjelekkan orang lain. Misalnya, ada orang yang kita tidak suka, lalu kita menjelek-jelekan orang itu, baik secara fisik atau kelakuannya. Itu juga bisa membuat anak kita merekamnya, dan mereka bisa melakukan hal yang sama kepada teman mereka. Yang ketiga adalah bermain gadget, mau itu dalam rangka ada pekerjaan, atau main game, atau nonton YouTube, atau membaca artikel, dan lain sebagainya. Hindarkan gadget ketika Anda sedang bersama anak. Keempat adalah memanggil pasangan dengan sebutan yang negatif. Jangankan yang negatif, contohnya saja, misalnya babanya Musa manggil saya Bucai. Misalnya. Bucai itu panggilan sayang beliau. Terus gak lama anak saya ngikutin, jadi manggil saya bukan Ambu, jadi Bucai. Nah itulah, karena kan anak mendengar. Jadi usia balita itu mereka sedang senang-senangnya ngikutin orang. Nah jadi sebisa mungkin hindarkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang buruk. Yang kelima adalah berhubungan intim. Nggak perlu saya jelasin, ini pasti parents juga ngerti. Yang keenam, sumpah serapah. Ya, kalau kita sumpah serapah sama orang lain, jangan heran kalau misalnya besok atau lusa anak kita juga melakukan hal yang sama. Karena mereka masih senang niru, jadi kita benar-benar harus menjaga adab kita. Yang ketujuh adalah menasehati, tapi kita tidak memberikan contoh langsung. Nah, itu tidak baik. Anak itu peniru. Jadi kalau kita hanya ngomong doang, kenapa? Karena mereka pasti akan bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa nggak boleh ngelakuin itu? Jadi sebisa mungkin kita harus berikan contohnya dan kita berikan pengertiannya juga. Kenapa harus ini? Kenapa harus begitu? Yang kedelapan adalah mempermalukan anak di depan orang lain. Misalnya anak kita habis main, terus mereka lupa misalnya membersihkan kakinya, terus kita ngomel-ngomel di depan orang-orang. Wah, itu akan membuat mereka sangat merasa jatuh harga dirinya. Yang kesembilan adalah membandingkan anak. Jangankan anak-anak, kita aja misalnya orang dewasa dibandingkan oleh pasangan kita. Oh, tentu kita tidak akan terima. Ya sama, anak-anak pun seperti itu. Jadi jangan sampai parents membanding-bandingkan anak parents dengan anak yang lain. Karena setiap anak itu memiliki ciri khas masing-masing. Perkembangan anak itu berbeda setiap orangnya. Ada yang berjalan dulu, ada yang giginya dulu yang tumbuh, ada yang ngomongnya dulu yang lancar. Jadi berbeda-beda. Jangan samakan anak parents dengan anak yang lainnya. Yang terakhir adalah merokok. Jangan lakukan itu di depan anak parents. Selain juga membahayakan mereka, ini juga memberikan contoh yang tidak baik kepada anak parents. So itulah 10 hal yang tidak boleh dilakukan di depan anak kita.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share ke media sosial, serta ditekan tombol loncengnya agar parents mendapatkan notifikasi terbaru di channel ini. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya, agar channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.